Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kelas 10 IPA. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di kelas 10 IPA. Hari ini kita akan membahas bab 16 tentang menganalisis unsur dan menulis puisi. Saya yakin kalian di SMP pernah membuat puisi yang sederhana sekali. Bahkan mungkin juga ada yang sudah membuat kumpulan puisi dan sudah dibuat bukunya. Dan juga ada yang sedang menyusun puisi, atau sedang menulis puisi. Silahkan dilakukan terus sehingga kita mahir dalam membuat puisi. Saya ingin mengabsen kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3. Mudah-mudahan semuanya hadir pada hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di ruang kelas untuk membicarakan tentang puisi, bagaimana membuat puisi, bagaimana membuat musikalisasi puisi. Namun situasi ini yang membatasi kita hanya bisa menggunakan video atau Zoom. Harapan saya tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua memperoleh ilmu pada hari ini. Adapun kompetensi dasar bab 16 menganalisis unsur dan menulis puisi adalah 3.17 menganalisis unsur puisi. Saya ulang, menganalisis unsur pembangun puisi. 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan pembangunnya. Ada tema, ada diksi, ada gaya bahasa, ada imaji, dan struktur perwajahannya. Mari saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran bab 16 melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discourse learning, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi seterampil menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi atau pilihan kata, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Dengan kreatif, inovatif, baik, dan bersungguh-sungguh disertai rasa percaya diri selama proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi atau konsepnya. Menganalisis unsur pembangunan puisi. Yang pertama, bahwa puisi, unsur pembentuk puisi adalah diksi, musikalisasi, gaya bahasa, imaji, kata konkret, dan tipografi. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Kata merupakan pembangun puisi. Keunggulan kata membentuk lirik dan membentuk bait. Pilihan kata yang cermat disertai penataan bunyi atau rima dan makna khusus sangat menentukan kualitas sebuah puisi. Yang kedua, musikalisasi berkaitan dengan rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi di awal, tengah, atau akhir lirik sebuah sajak. Irama adalah intonasi yang ditimbulkan oleh perulangan bunyi yang teratur. Pertautan keduanya menyebabkan bahasa puisi terasa indah. Berikutnya yang ketiga, gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang tepat menyebabkan puisi terasa indah dan berisi. Yang berikutnya yang keempat, imaji atau citraan atau kesan yang berkaitan dengan panca indera. Yang kelima, kata konkret, kata lambang, tipografi atau kiasan, kata yang melambangkan makna tertentu dalam kalimat. Dan yang keenam, tipografi seni percetakan atau pekerjaan bentuk susunan kata, lirik, bait, dan teks puisi. Inilah pembangun puisi. Kemudian berikutnya materi puisi. Selanjutnya adalah unsur puisi terdiri dari ada tema, ada sense, pokok pikiran atau ide yang digunakan penyair dalam penulisan puisi. Ada rasa atau feeling, sikap penyair terhadap masalah yang dituangkan dalam puisinya. Rasa berkaitan dengan suasana batin si penyair. Nada ada tone, sikap penyair terhadap pembacanya seperti mencemooh, menasehati, menyindir, dan sebagainya. Dan yang terakhir, amanat atau attention, pesan moral yang disampaikan secara tersirat oleh penyair dalam puisinya. Nah, lalu bagaimana menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya? Langkah-langkah menulis puisi tentu yang pertama menentukan tema puisi. Yang kedua mengumpulkan bahan
untuk menulis puisi. Yang ketiga, memilih diksi yang tepat. Yang keempat, memberi judul puisi. Dan yang kelima, mengevaluasi seluruh kegiatan menulis puisi dari awal hingga akhir, sehingga terbentuklah sebuah puisi. Nah, saya coba membuat puisi berkait dengan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ku buka laptop, ku tatap RAT CBT 00000. Klik enter menuju PJJ. Moodle tersenyum bak kaku. Tak ada murid, tak ada senyum, canda, salam dan teriakan gembira. Semuanya membisu. Huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, hanya sebuah komunikasi. WhatsApp berbunyi, "Pak," katanya, internet lemot, HP rusak, kuota habis. Virus corona ibarat pagebluk. Sakit, marah, dendam, gelisah, galau, semuanya bercampur dalam informasi yang terjelas. Duhai Gusti Allah, maafkan hambamu, terlalu banyak dosa yang hamba perbuat, namun maafmu seluas duniamu. Ini puisi sesaat saya buat, sehingga inilah curahan hati saya ketika saya mencoba membuat puisi tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Silahkan kamu buat puisi apa saja, sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa membuat puisi, lalu kita publikasikan puisi itu dan bisa dinikmati oleh orang lain. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bekal awal kalian membuat teks puisi. Demikian, mohon maaf kalau kurang paham atau kurang jelas, silakan bertanya kepada saya. Nanti kita akan melakukan Zoom. Pada saat itulah kita akan tanya jawab tentang bagaimana cara membuat puisi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.